fokus. Yang penting ada niat. Niat yang tulus di dalam hati kita bahwa pada malam hari ini, tanpa kita melihat siapa yang berbicara, tetapi kita lebih masuk kepada pesan apa yang disampaikan olehnya. Jadi mohon maaf kalau saya ibaratnya sedikit ilmu yang nanti akan bisa saya sampaikan, mudah-mudahan walaupun sedikit bisa bermanfaat buat kita semua. Baik, sebelum saya mulai perbincangan ini, mari kita sama-sama mempersiapkan secara hati yang tulus, ikhlas, murni, khusus bertujuan kepada Allah, agar senantiasa pada malam hari ini, Allah benar-benar membukakan pintu hati kita, agar senantiasa kita paham mengenai tentang jelasnya keimanan, untuk menuju kepada lurusnya yang dipercaya, yaitu pencipta kita. Dalam tema malam ini, menaiki tangga keimanan mulai proses kejadian, mari kita sama-sama mengkilas balik perjalanan. Jadi dulu, saudaraku, sebelum kita bergabung di dalam jemaah persaudaraan ini, semuanya masing-masing sudah memiliki ilmu pengetahuan tentang keimanan. Karena masing-masing saudaraku semua tentunya orang-orang yang disatukan dalam persaudaraan ini oleh penciptanya, itu adalah orang-orang yang selama ini lebih banyak dalam pencarian untuk menuju Tuhan sebagai sang penyelamat kita di dunia sampai akhirat. Dan tentunya ilmu pengetahuan mengenai tentang ketuhanan sebelum kita masuk di dalam persaudaraan ini, masing-masing sudah memahami tentang siapa itu Tuhan, siapa itu Allah. Dan dipastikan ketika dulu sebelum kita bergabung di sini, dikatakan siapa Tuhanmu, pasti kalau kita sama-sama dari Muslim mengatakan Tuhanku Allah. Itu semua sudah mempercayai tentang itu. Tetapi perbedaannya, ini bicara perbedaan ya, hanya dibilang tangga. Tangga itu perjalanan untuk naik level. Gitu ya. Perbedaannya dulu, ketika kita sudah memahami tentang rasa percayanya kita kepada Tuhan, tetapi belum bisa menancap di hati atau di relung hati kita yang terdalam. Sebab apa? Sebab ilmu pengetahuan tentang ketuhanan masih berada di dalam konteks pengetahuan. Belum menjadi pondasi keimanan kita. Sebab apa? Belum ada yang membimbing kita untuk mengetahui tentang letak di mana iman itu harus ditancapkan di mana. Makanya pada saat itu walaupun orang sudah mengakui beriman kepada Tuhannya masing-masing, tetapi untuk menjadi kelakuan di dalam hidup hari, penolakan dan penolakan terhadap apa? Terhadap sesuatu hal yang jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Kok kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ilmu pengetahuan itu hanya cuma nyangkut di dalam leher ke atas. Pikiran atau perasaan. Makanya kita sekarang sudah tidak usah silau. Tidak usah gumunan lah ibaratnya kalau orang bilang, kalau orang Jawa. Nggak usah gumunan melihat orang-orang yang pandai bicara, pandai berdalil, ya kan? Pandai menguraikan tentang pemahaman-pemahaman ketuhanan itu gak usah kaget gitu. Di luar sana udah terlalu banyak.
Tetapi untuk menunjukkan di mana letak alamat Tuhan itu, mereka tidak mampu. Itu perbedaannya, saudaraku. Dan alhamdulillah, dengan entah cara bagaimana Allah, sehingga bisa menyatukan kita di dalam persaudaraan ini, akhirnya kita ditemukan dengan seseorang yang mampu untuk menunjukkan di mana tentang alamat Allah itu sendiri. Maka berbahagialah bagi kita semua Nah, Pak, gimana ini? ini gimana Pak Ro? Jelas suara saya ya? Ya, jelas, lanjut. Oke. Maka berbahagialah kita setelah Allah mempersatukan kita di dalam persaudaraan ini, akhirnya kita bisa ditunjukkan tentang siapa pencipta kita dan di mana duduk alamatnya. Sehingga apa? Kita orang-orang yang selama ini, orang-orang yang menjadi pencarian-pencarian tentang ketuhanan, alhamdulillah saat ini kita sudah mendapatkan titik terang di mana Tuhan yang dipercayai kita jelas. Tidak ada sedikit pun keraguan bagi siapa yang dipercaya dan siapa yang akan menyelamatkan kehidupan kita di dunia sampai akhirat. Akhirnya kita mendapatkan kejelasan, itulah pencipta kita. Sudah sampai di situ? Apakah setelah kita dibukakan hati oleh imam kita, didudukan rasa percayanya, didudukan imannya di dalam hati, kemudian akhirnya pada saat itu kita mulai langsung paham, langsung jelas. Dan akhirnya kita bisa menjalankan pengetahuan keimanan ini menjadi kelakuan. Itu belum, saudaraku. Justru pengalaman saya dulu pribadi ketika pertama kali dibuka, saya hanya ingin merasakan bagaimana sih perbedaannya orang setelah dibuka hatinya dan sebelum dibuka hatinya. Apakah ada perbedaan? Untuk sekedar penalaran kita itu merasa tidak ada perbedaan, saudaraku. Bahkan seperti merasa biasa-biasa saja. Cuman kita sudah mengakui kefahaman kita mengenai siapa pencipta yang harus dipercaya. Siapa Tuhan kita yang harus dipercaya. Dan di mana letak kedudukannya, di situ kita sudah percaya. Kita sudah paham, cuman belum bisa mengimplementasikan di dalam kelakuan kita, di dalam kehidupan sehari-hari. Padahal kita waktu itu sudah menerima. Pertama kali dibuka, kita sudah menerima. Oh iya, sekarang saya jelas. Ternyata Tuhan yang saya percaya adalah lebih dekat daripada urat leher kita. Benar. Dan betul-betul saya merasakan ketika dibimbing itu benar-benar merasakan damainya, merasakan tenangnya, merasakan tentremnya. Bahkan seolah-olah kehidupan saya sebelum saya dibuka hatinya itu berubah ketika itu. Terang rasanya gitu. Tetapi kenapa kok besok hari, lusanya akhirnya kita berubah kembali lagi. Nah ini yang dimaksud tangga-tangga keimanan kita itu berproses melalui sebuah kejadian-kejadian yang setiap hari, setiap waktu kita alami.
Jadi proses untuk naiknya tangga keimanan kita itu bukan serta-merta ketika kita diberikan ilmu pengetahuan, kemudian dibimbing, langsung kita paham. Itu tidak seperti itu kalau menurut saya. Sebab apa? Sebab dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, itu prosesnya ternyata walaupun sudah dibuka, tapi tidak ada keniatan untuk kita membangun tingkatan keimanan kita. Itu akan tetap rasanya biasa-biasa saja. Tetapi manakala kita punya niat, benar-benar kepengen punya niat yang tulus kepada Tuhan, ya Tuhan, saya ingin merasakan rasa dekatku dengan Engkau. Sehingga apa yang aku percaya ini jelas. Setiap hariku, setiap langkahku, di saat aku bekerja, di saat aku bersosialisasi dengan saudaraku yang lain, di saat aku lagi mengalami segala sesuatu, baik itu kesusahan, kesenangan, aku ingin selalu merasakan kedekatanku kepadamu, ya Allah. Itu keniatan sudah mulai tertanam. Nah, dalam proses perjalanan itu, maka ketika niat itu tetap ditanam, tetap menancap di hati kita untuk kita mendapatkan kejelasan, manakala terjadi sesuatu kejadian, pertama kali memang kita lupa. Muncullah nafsu, emosi, akhirnya muncul di perasaan. Ketika apa? Dikasih kekurangan rezeki, kita mengeluh. Dikasih masalah dari orang, kita tidak menerima. Mendengarkan orang bicara yang tidak sesuai dengan pengetahuan kita, kita menolak. Itu semua masuknya kepada perasaan. Pada saat itu kita menolak, gitu loh. Tetapi sebab karena kita sudah ditanamkan rasa percaya bahwa segala sesuatu kejadian itu dari penciptamu loh. Tujuannya apa? Tuhan memberikan segala sesuatu keadaan baik yang senang dan tidak senang. Baik yang membahagiakan maupun yang tidak membahagiakan. Itu bukti bahwa di dalam keniatan kita tuh Allah membuktikan. Nah yuk, aku kasih kesenangan, kamu bisa percaya sama aku. Tapi ketika aku kasih kamu kesusahan, masihkah kamu percaya dengan aku, kata Allah. Disitulah mulai perlahan-lahan tangga keimanan itu naik. Pertama kalinya biasa-biasa, akhirnya setelah pertama kita tidak menerima, setelah besok lusanya baru kita renungi. Oh iya ya, kenapa saya harus menolak? Sementara saya paham bahwa itu semua kejadian sudah ada dalam aturan mainnya Tuhan itu sendiri. Sehingga akhirnya mulai setitik kita mulai terbesit, oh iya, saya harus terpercaya. Lalu besok lusanya kembali lagi ke normal lagi, seolah-olah kita jauh lagi dengan Tuhannya. Kemudian diberikan lagi keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Di situ kita protes lagi sama Allah. Seolah-olah kita tidak mau. Nah, akhirnya besoknya sadar lagi. Bahkan semakin lama, semakin lama, semakin lama tuh sadarnya semakin cepat. Gitu. Yang tadinya membutuhkan proses 1 minggu atau 1 bulan, akhirnya bisa 2 hari, 3 hari kita baru bisa menerima. Kesininya baru 1 hari kita bisa menerima. Kesininya baru sesaat langsung kita bisa menerima, menyadari bahwa sesungguhnya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita ini adalah semata-mata Allah mengukur rasa berserah dirinya kita. Ketika kita sudah mengakui bahwa Allah itu Tuhan kita dan pencipta kita, yang setiap saat, setiap waktu memelihara kita. Setiap saat, setiap waktu bersama kita. Disitulah tangga-tangga untuk sadar dalam konteks keimanan itu mulai tumbuh, mulai tumbuh,
mulai tumbuh. Bahkan kalau yang belum benar-benar tumbuh juga, sampai Allah memberikan sebuah ibaratnya teguran. Hal-hal yang sampai terjadinya tuh cukup tragis biasanya seperti itu. Karena itulah cara Allah mengingatkan kita, katanya kamu sudah percaya. Kok masih mengeluh? Kok masih tidak percaya? Kok masih tidak menerima? Itulah maksudnya perjalanan demi perjalanan, itu proses. Dan apakah proses itu bisa ditempuh dalam 1 bulan, atau 2 bulan, atau 3 bulan, atau setahun 2 tahun? Waktu itu bukan jaminan, tetapi dari keniatan kita untuk memohon kepada Allah, mengharap kepada Allah, bersandar kepada Allah, itu yang akan membuktikan, bukan waktu, hari, atau minggu, atau bulan, atau tahun. Jadi kalau benar-benar keniatan kita itu benar-benar sudah lurus, tegak lurus, tidak ada sedikit noda pun untuk bisa menerima segala suatu keadaan, maka disitulah Allah akan lebih mempercepat kesadaran kita. Ini berlaku kepada semuanya. Jadi kita sekarang harus bisa membedakan ini ilmu pengetahuan. Nah, ini konteks keimanan. Dan ini adalah kelakuan. Jadi pengetahuan dipercaya menjadi kelakuan. Itu maksudnya. Nah, kalau sudah menjadi kelakuan, apakah kelakuan orang beriman itu harus yang baik sama orang, suka menolong sama orang, perhatian sama orang, bahkan harta kita dihabiskan untuk membantu orang? Apakah seperti orang-orang beriman? Dalam konteks bicara tentang keimanan adalah mengetahui tentang lurusnya rasa percaya itu. Bukan dari apa yang kita lakukan, kan seperti itu keterangannya. Terus kemudian ketika kita bicara kelurusan hati, apakah tidak berhubungan dengan kebaikan? Atau rasa apa ya, perhatian terhadap sesama? Ya itu juga termasuk di dalamnya. Tetapi kebaikan atau amal ibadah semua itu bukan tujuan. Jadi makanya 3 pilar yang diterapkan di dalam keterangannya yang kemarin Imam kita sampaikan, yaitu niat kita beriman kepada Allah sampai mati, ya, bermanfaat di jalan Allah sampai mati, dan dipercaya sama Allah sampai mati. Nah, artinya di sini tadi sudah saya sebutkan, iman berarti sudah jelas. Kalau sudah percaya, sudah yakin, ya udah, kunci di situ. Dengan penuh kesadaran bahwa hidupku, matiku, rezekiku, jodohku semua milik Tuhan. Dan kita semua hanya cuman cukup diperjalankan saja. Ibaratnya dalangnya sudah ada. Dalangnya itu kita cuman sebagai wayang-wayangnya, itu ibaratnya gitu. Lalu kemudian setelah kita mengakui dan mempercayai dan meyakini bahwa Allah atau Tuhan kita, pencipta kita adalah penyelamat kita, maka tugas kita di dunia itu adalah manfaat. Kemanfaatan hidup itu loh. Terus manfaat yang dimaksud di sini apakah yang harus berbentuk materi atau yang harus berbentuk apa? Nilai manfaat begitu luasnya. Jadi yang paling utama manfaat adalah yang tidak bisa diukur dengan sebuah materi saja. Apa itu? Menyampaikan tentang risalah suci. Yaitu apa? Ilmu tauhid. Karena apa? Yang sudah kita yakini bahwa setelah kita bertauhid kepada Yang Maha Pencipta, maka saya yakin dan percaya bahwa hidupku di dunia sampai akhirat akan diselamatkan. Itulah kabar kebahagiaan yang harus disampaikan kepada saudara-saudara kita di luar sana.
Lalu kemudian kalau kita sudah mulai berani menyampaikan, berarti tandanya kita sudah dipercaya sama Allah. Siapkah kita dipercaya sama Allah sampai mati? Kadang orang bisa menyampaikan, tetapi apa? Untuk menghakimi orang, untuk memvonis orang, untuk menyalahkan orang, merasa dirinya paling benar. Artinya di sini sudah mengkhianati Allah, gitu. Bahwa sesungguhnya hakim agung, hakim yang sebenar-benarnya adalah penciptanya, bukan kita, gitu maksudnya. Makanya kalau bicara tentang dipercaya sama Allah sampai mati, ya tetap fokus kita, tujuan kita, muara kita hanya kepada pencipta kita. Lah, tangga-tangga perjalanan itu yang hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, itu proses untuk mendewasakan keimanan kita. Sehingga apa? Ketika kita sudah masuk ke ranah kesadaran, betul-betul apa yang harus kita sampaikan, harus kita lakukan itu jelas. Karena menyangkut pertanggungjawaban gitu loh. Apa yang saya sampaikan ke orang itu benar-benar harus dipertanggungjawabkan. Jangan cuma nyangkut di ilmu pengetahuan gitu maksudnya. Kalau cuma nyangkut di ilmu pengetahuan nggak usah repot-repot. Kita ngaji Zoom tiap minggu 2 kali, Robitoan setiap hari ya kan. Beli buku aja tentang pelajaran tauhid cukup. Kalau kepengen cuma pengetahuan. Tetapi di sini yang diajarkan oleh imam kita itu pengetahuan itu agar bisa menjadi kelakuan gitu. Jadi jelas perkaranya tentang tauhidan kita. Tidak ada sesuatu keraguan sedikit pun, bahkan setitik noda aja. Itu menjadikan cacatnya iman kita. Tidak jadi sempurna lah katakan keimanannya. Kenapa? Masih ada urus-urusnya, masih ada kotoran-kotoran yang masuk. Kotoran itu apa? Perasaan tadi. Yang didorong oleh hawa nafsu kita, ya, dari unsur 4 ini yang bumi, banyu, geni, angin itu yang di dalam diri kita, itu urusan dunia semua. Gitu. Makanya kalau bicara tentang urusan dunia, ya bicaranya tentang jasad, bukan urusan tentang rohani. Nah, tentang keimanan itu kepentingannya kepentingan rohani. Makanya belajarnya harus belajar ke dalam. Mengkajinya mengkaji ke dalam. Gitu. Nah, mudah-mudahan saudaraku semua, dari yang sudah tergabung menjadi persaudaraan kita ini, semakin hari pun akan bisa merasakan hal yang sama. Dan ini malam ini saya diberikan pengetahuan oleh Tuhan, saya tanpa berpikir, tanpa mengkonsep, dan ini mengalir dari Tuhan. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ini murni api suci yang saya bawa. Dan mudah-mudahan bermanfaat kepada saudara-saudaraku. Kenapa? Imam kita sudah mengetahui 10 langkah ke depan perjalanan ini. Nanti apa yang akan terjadi, nanti apa yang sudah di dalam konteks apa ya? Perencanaan ibaratnya gitu. Cuman menyampaikannya sesuai dengan kapasitas kita. Gitu. Jadi kalau porsi kita memang sudah mencukupi, di situ sudah layak, baru jeleb lagi. Naik lagi, jeleb lagi. Dan nanti suatu saat apa yang disampaikan imam kita itu bakalan terjadi asalkan kita mampu ya menganalisa dari keimanan, tapi loh, bukan dari logika. Jadi apa yang disampaikan imam kita itu sebenarnya masih banyak ibaratnya PR-PR yang sedang kita garap. Kenapa? Tidak mungkin sevulgar apa yang harus disampaikan, tetapi imam kita cukup memberikan isyarat, tak 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 tak, gini loh, gini.
Tapi nomor satu adalah lebih menancapkan tentang rasa iman dulu itu, rasa percaya dulu itu. Kalau iman kita sudah teguh, sudah kokoh, sudah kuat, pasti semuanya akan kebuka. Saya yakin itu. Makanya bocoran-bocoran yang kemarin-kemarin sudah disampaikan, perlahan-lahan sebenarnya mulai tersingkap dalam kesadaran kita. Oh, arahnya ke sini ya, arahnya ke sini. Nah, yang terjadi ketika orang masih bermain pikiran, itu seolah-olah memang seperti itu, matematik yang bicara. Satu tambah satu, dua. Dua tambah dua, empat. Jadi seolah-olah kalau membentuk sebuah perjalanan ini, kalau diukur daripada sesuatu yang real, seolah-olah susah, sulit. Bagaimana mengumpulkan orang, bagaimana menyatukan saudara, bagaimana mendudukan keimanan supaya semuanya. Ini kalau masuk di ranah pikiran kita, konyol. Tetapi kalau kita sudah didasari atas seluruhnya rasa percaya kepada pencipta kita, masing-masing sudah utuh, semua nanti akan kebongkar. Nanti akan kebuka jalannya. Saya yakin itu. Itu seperti itu Pak Ru'ub dan saudara-saudaraku semuanya mungkin tidak mampu untuk terlalu panjang ya. Dikarenakan mungkin juga dari saudara-saudara kita ada suatu pengetahuan yang perlu untuk disampaikan juga pada malam hari ini. Jadi apa yang bisa saya sampaikan mungkin cukup sampai di sini dulu. Lain waktu kalau diizinkan kembali untuk bisa menyampaikan, mungkin kita akan sambung kembali. Demikian, saudaraku. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudaraku Pak Sugiman yang telah menyampaikan sesuai tema. Tadi memang temanya dari Pak Giman, arahan dari beliaunya suruh komunikasi, saya komunikasikan seperti itu. Untuk selanjutnya mohon arahan dari Bapak Ketua Pak Sukar, karena masih ada banyak waktu, mungkin mau diisi saudara siapa lagi. Pak Sukar, mohon arahannya. Si Pak Aryo ya Pak. Oke, Romo Aryo mohon untuk menyampaikan tausiahnya pada saudara-saudara kita pada Zoom kali ini. Ini permintaan dan arahan dari Pak Ketum kita, Romo Aryo, monggo kita persilakan. Sekali lagi Romo Aryo, mohon kesediaannya untuk bisa memberikan pengetahuan atau tausiah kepada saudara-saudara kita pada Zoom kali ini. Monggo Romo Aryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Aduh, rahayu, rahayu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam bahagia untuk saudaraku semua. Terima kasih atas waktunya. Tentu saya tidak dalam posisi memberi tausiah ya, karena pengetahuan saya tidak punya pengetahuan. Hanya sedikit saja saya memberikan tambahan mungkin dari Mas Giman sudah sangat bagus. Jadi tangga per tangga kita naiki dengan kesadaran yang sudah kita miliki bersama. Jadi imam memberikan lentera atau senter atau penerang untuk jalan menuju Tuhan. Itu bahasa ilmunya. Tapi si senter ini gunakan terangnya ke dalam titik depan yang paling jauh menuju Tuhan. Jangan sekedar pengetahuan penalaran atau pengetahuan pikiran.
Jadi rasakan hadirnya pencipta dalam hidup kita. Rasakan hadirnya pencipta kita dalam hidup kita, bawa keluar ke dalam perasaan, ke dalam emosi, ke dalam pikiran, dalam rasanya yang maha pencipta. Saya sering bicara sama teman-teman, itu saya bahasakan sebagai jiwa. Jiwa atau manas itu unsurnya pikiran, perasaan, dan nafsu. Jiwa yang bersandar kepada penciptanya, artinya tertata pikiran, nafsu, dan perasaannya. Jadi ketika raga bergerak itu sudah dengan kelurusan jiwa bersama penciptanya. Sudah bukan ilmu lagi, si raga bergerak itu jiwanya sudah sadar bersama penciptanya. Pada saat matanya melihat, kupingnya mendengar, yang di depan saya adalah esensi dari Tuhan itu sendiri. Sehingga tidak kotor mata melihat, tidak kotor kuping mendengar apapun. Kenapa tidak kotor? Karena si jiwanya sudah sadar. Esensi menerima pencipta menjadi sesuatu kita menghamba kepada pencipta itu menerima ketetapan realita diri kita dan realita di luar diri kita. Terangnya jalan ke Tuhan sudah diberikan oleh imam kita. Selanjutnya terserah kita mau bagaimana cara membawanya sesuai kemampuan yang Tuhan berikan pada diri kita masing-masing. Saya rasa itu saja yang saya tambahkan. Kalau saya terlalu jauh mungkin nanti kebablasan saya. Jadi hanya seperti itu saja. Jadi intinya luruskan niat awalnya kembali ke Tuhan. Karena hidup itu hanya menjalani perjalanan dari Tuhan. Dilahirkan, menjalani ceritanya Tuhan, dan kembali kepada Tuhan. Kesadaran itu nanti akan membawa keselamatan di dunia ini dan di akhirat nanti. Esensi sebetulnya dunia akhirat tidak terpisah sebagaimana rohani dan jasmani. Itu sudah masuk di pemahaman makrifat atau hakikat. Pengetahuan itu bisa dicari di mana aja. Yang pasti dengan kesadaran yang awal tadi, melihat pengetahuan yang dari manapun di luar itu nggak akan terganggu lagi. Karena kita sudah jelas yang kita maksud Tuhan itu siapa. Demikian saja Pak Rauf, Pak Sukar, terima kasih waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih sekali untuk Romo Aryo yang telah memberikan pengetahuan tentang tauhid untuk saudara kita. Semoga apa yang disampaikan beliau betul-betul membawa manfaat untuk kita semuanya. Untuk selanjutnya mohon ini kita ambil dari selatan, dari Trenggalek, Mas Tris Trenggalek untuk bisa mengisi, memberikan gambaran-gambaran ketauhidan kepada kita semuanya sehingga saudara-saudara kita semakin jelas untuk menjadi perilaku. Monggo Mas Tris Trenggalek. Mas Tris Trenggalek hadir enggak ini? Mas Tris Trenggalek. Mereka pon Pak. Masang dilo nih Pak. Mas Tris Trenggalek belum bisa hadir, mungkin masih ada kesibukan. Mohon kesediaan Pak Yuli.
untuk bisa memberikan gambaran tausiah ataupun gambaran ketauhidan kepada kita semuanya, ilmu pengetahuan ketauhidan kepada kita semuanya. Mohon Pak Yuli kesediaan waktunya. Sekali lagi, Pak Yulianto Tulungagung, ini arahan dari Pak Sukar, agar Pak Yuli bisa memberikan menyambung gambaran ketauhidan selanjutnya. Monggo Pak Yuli. Double, yang lainnya dimatikan. Yang di samping Pak Yuli mohon dimatikan untuk tolong saudara Tulungagung, biar nanti tidak bertabrakan. Ini di banter nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di sini saya tidak begitu banyak memberikan pengetahuan tentang keimanan kesadaran. Saya akan melanjutkan dari tausiah Romo Aryo, itu tentang kesadaran. Kalau kita meniti proses keimanan, mulai dari iman ikhlas, itu sudah mapan dalam diri kita. Terus kunci untuk meraih kesadaran itu diawali dengan silem itu. Jadi silem itu untuk memisahkan jiwa dengan jasad agar menjadi kesadaran. Kalau yang namanya sadar, otomatis iman ikhlas sudah dibicarakan. Sudah mapan itu, sudah mapan. Otomatis kalau kita silem, seperti kata Romo Aryo, saat silem maupun kita tenang, diri kita, jiwa kita, sadar akan kehadiran Tuhan. Memang itu. Disadar itu, mulai sadar apabila kita sudah bisa merasakan atau sadar akan kehadiran Sang Pencipta kita. Itu mulai sadar di situ. Sedangkan sadar, itu yang sadar bukan jasad, bukan roh, tapi jiwanya. Jadi yang menggerakkan roh dan jasad itu adalah jiwa. Jiwa sudah bersama Tuhan. Nah, Tuhan di situ memerintahkan jiwa, terus jiwa keluar untuk menjalani amanah dari Tuhan setiap harinya. Nah, kesadaran itu tidak hanya di jiwa saja. Yang butuh sadar ya semua tubuh kita. Seperti Romario tadi, betul itu menurut saya. Roh juga sadar, jasad juga sadar, telinga sadar, mata sadar, mulut sadar. Sehingga esensinya ketika kita melihat sesuatu yang kita lihat bukannya wujud, tapi adalah esensi dari Tuhan itu. Itu yang namanya sadar. Jadi untuk memperoleh kesadaran yang murni atau iman tauhid yang benar, itu proses dari kesadaran jiwa itu diangkat ke atas seluruh tubuh, itu ada dayanya itu. Sehingga kesadaran itu peleburan antara iman dan ikhlas itu lebur jadi satu itu. Jadi sadar. Sadar. Jadi kalau sudah melebur, kalau kita sudah sadar ya sudah,
Kita tinggal mulai dari jiwa paling dalam, diangkat ke atas terus sampai ada daya, sampai menuju seluruh tubuh kita juga keluar. Jadi kalau kita sudah sadar benar kepada Sang Pencipta, saya yakin hidupnya mesti enak. Enak itu. Tahu apapun tidak pernah, maido yora tahu, ngelok nih yora tahu, tidak pernah itu. Sadar semuanya dari Tuhan. Sadar semuanya sandiwara Tuhan. Sadar semuanya adalah wayang dari Tuhan. Nah, itu. Jadi pada saat yang terakhir, ini memang tangganya memang sudah ibaratnya tangga sudah hampir 6 atau 7 itu. Jadi kalau yang nama sadar itu ya sudah itu, iman sudah nyangkut, ikhlas sudah nyangkut, tanpa ada itu sudah wis pokok hidup wis ke depan. Ke depan lenteranya itu ya kesadaran itu, lenteranya itu. Ke depan enak, dengan siapapun enak. Dan Pak Giman tadi bilang bahwa kita bermanfaat di jalan Allah, bukan uang, enggak. Tergantung amanah kita, apa yang diberikan yaitu dijalani. Di saat ini amanah kita apa, takdir apa dijalani itu aja, wis. Itu Tuhan sendiri nanti yang ngatur. Jadi yang terpenting marilah setelah film itu benar-benar kita jalani, ya. Apa yang kita rasakan, kita lihat, kita dengar itu untuk kesadaran. Jadi baru saja itu oleh imam kita, kesadaran dari dalam itu terus diangkat, melebur dalam diri kita. Semuanya sadar. Telinga sadar Allah, mata, hidung, dan sebagainya. Jadi untuk merah itu memang tidak bisa tergesa-gesa. Harus sabar, telaten, tidak usah emosi, dan sebagainya. Itu nanti akan terbentuk kesadaran yang murni, doiron, wa batinan. Juga aplikasinya ke seluruh alam semesta. Ingat, kita apapun diri kita juga 3 unsur. Ada sifat tumbuhan, ada sifat hewan, juga ada sifat iblisnya. Itu tanpa ada kesadaran ya tidak bisa kita mengalahkan itu. Tanpa ada api, tanpa ada api suci, nah dengan kesadaran tidak bisa mengalahkan itu. Tapi kalau kita api sucinya sudah mapan, sadar mapan ya sudah, sifat hewani bisa tertata, sifat tumbuhan bisa tertata, sifat iblis juga bisa tertata. Itulah sekedar sekelumit pengetahuan yang saya jalani saat ini dengan Tulungagung bersama-sama untuk melatih kesadaran dari jiwa diangkat ke atas dengan daya dari Tuhannya masing-masing untuk meniti kehidupan yang lebih lanjut ke depan dengan lentera yang bagus selama dunia akhirat. Cukup sekian. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Romo Yuli. Dari Pantai Utara, Surabaya, Mas Diman, kemudian lari ke Pak Yuli, kembali ke barat lagi, coba kita Mas Dede. Mas Dede, mohon waktunya untuk bisa memberikan pengetahuan-pengetahuan tentang tangga keimanan berdasarkan kejadian-kejadian untuk menjadi kelakuan. Monggo Mas Dede. Bagian juga ya. Halo, jelas suara saya? Kalau jelas Mas Dede, jelas sekali. Jelas Mas. Jelas Mas Dede, jelas. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, sungguhnya hamba tiada mampu mengetahui apapun kecuali apa yang sudah diberitahu olehnya. Innaka antal alimul hakim. Sungguhnya engkau maha bijaksana, hakim, bijaksana, coba lupa. Baik, saya diizinkan untuk menyampaikan sebagai suatu tambahan ya, tambahan pengetahuan. Oke. Tadi temanya disampaikan bahwa menaiki tangga keimanan melalui proses kejadian. Nah, ini sangat realistis temanya diangkat. Apalagi para kaum Hawa, putri itu, ibu-ibu, bunda-bunda solehah sangat menanti ini nih. Karena yang paling banyak curhat dari kaum perempuan mengenai takdir-takdir yang mereka jalani. Nah, makanya saya izinkan mengutarakan suatu pengetahuan tentunya yang tidak kehilangan dari pancar keimanan. Yang mana nanti arahnya adalah menjalani hidup ini tetap dalam kondisi keselamatan. Nah, itu. Mencoba nanti membahas bagaimana secara aplikatif, bagaimana arah cerahnya bersama Tuhannya, sehingga menjalani rupa-rupa kejadian dijalani dengan penuh bahagia. Nah, itu. Yang paling banyak dialami oleh kaum wanita itu banyak sekali perasaan-perasaan yang masih nyangkut di sini. Nah, itu bagaimana melepas semua itu, pikirnya los, lega, dan lapang. Nah, ini saya coba angkat sudut pandang semuanya agar menjadi pencerahan semuanya, khususnya para wanita gitu. Karena saya sendiri mengalami, khususnya istri saya itu menjalani takdir, sikap-sikap takdir itu awal dahulu penuh kegelapan. Nah, makanya tema ini sangatlah signifikan, sangatlah berarti buat kaum Hawa. Tapi laki-laki juga butuh pengetahuannya sebagai ngomong diri sendiri dan istrinya terutama. Inti pembahasannya ketika outputnya itu tetap selamat menjalani kehidupan ini. Nah, makanya pas sekali takdir-takdir itu sebagai satu proses tangga keimanan. Nah, bagaimana menyelami ini? Maka yang sangat berarti adalah cara pandang kita akan semua kejadian hidup. Tentunya input yang dari keimanan. Jiwa kita menatap setiap takdir-takdir yang Allah perjalankan ini. Kan ada 3 itu ya. Yang sudah berlalu, yang sedang berproses kita jalani seperti ini Zoom gitu kan. Dan yang akan datang, yang belum terjadi. Itu takdir terpecah 3. Seperti itu. Nah, saya memberikan pengetahuan ini untuk menjadi jalan terang memandang semua takdir-takdir yang Tuhan perjalankan. Nah, akan takdir masa lalu seperti apa sikapnya, cara pandangnya. Yang saat ini seperti apa cara pandang. Yang ke depan. Nah, imam kita selalu mengajak ke depan. Itu.
Jadi bagaimana semua dalam kondisi keselamatan. Bagaimana selamat yang di dunia itu yang menjadi nyata, yang surganya itu seperti itulah. Pengetahuan yang menjadikan terang itu dibutuhkan oleh siapapun yang bernama manusia. Gitu. Akan takdir masa lalu. Ketika kita sudah bukakan, menyatakan diri beriman, menyerahkan segala apapun yang di dalam diri kita, hidup kita, ikhlas menyerahkan. Saat itulah telari iman, penuh suci bersih, terputuslah segala karma. Dalam artian apapun yang dilakukan saat ini bukan sebab masa lalu. Karena apa? Masa lalu sudah kita titipkan, serahkan pada pengampunan kemahannya. Jadi bersih suci, tidak ada lagi was-was. Tidak ada lagi ganjang-genjang terhadap masa lalu. Tidak membawa pikul masa lalu. Menempati ikhlasnya tuh awalnya setelannya seperti itu di dalam hati yang Mas Giman katakan tadi. Menjadikan jiwa kita luas memandang kehidupan masa lalu kita. Bagi orang yang beriman, semua masa lalu adalah anugerah atau batu lonjakan, batu pijakan ke arah ke depannya. Batu pijakan atau mengenal diri kita, mengenal siapa Tuhan kita, mengenal hidup kita yang akan kita jalan. Untuk apa arah keselamatan? Semua telah sempurna masa lalu dengan proses penciptaan. Tidak ada cacat. Jadi lapang menatap hidup masa lalu itu seperti itu. Dalam kondisi kolbun salimnya, menempati. Jadi cara pandang itu sangatlah berarti ketika inputnya dari keimanan. Maka cara pandangnya orang beriman itu layaknya memposisikan diri seperti itu. Bersih suci jiwanya, memandang kehidupan masa lalu bersih suci. Lapang hidup menatap ke depan itu awal dari nol lagi itu. Maka selamatlah kita di dalam menjalani kehidupan kemudian karena telah menitipkan masa lalu kita pada kemahan Allah itu berupa pengampunan. Jadi pondasi iman itu tetap tidak ditinggalkan pancara memandang semua kehidupan masa lalu. Itu satu. Lalu memandang kehidupan yang saat ini, proses takdir yang kita jalani saat ini bagaimana? Agar hati kita bahagia, lepas semua, ikhlas. Maka kalau dahulu biasanya dulu kita mensematkan setiap kejadian yang kita alami, takdir kita alami, ada baik, buruk, enak, ya kan, menderita, bahagia, nerima atau tidak. Itu semuanya versi diri kita, pandangan versi diri kita. Versi bukan orang beriman, versi orang gelap. Tapi ketika di perjalanan seperti itu, nggak usah khawatir. Selama kita bersaudara, nanti akan menemukan fitrahnya kembali. Enak nggak enak, terima atau tidak. Baik itu versi dari kita yang ada di dalam pikiran dan perasaan. Sering muter-muter di sini orang. Nah, ketika semuanya tetap ada, itu menjadi air asin yang kita telan sini tidak enak, tidak nyaman. Nah, pentingnya menetralkan semua, netral, membersihkan semua. Nah, ini bagaimana pertanyaannya? Gitu. Kaum ibu-ibu pasti bertanya bagaimana sih? Gitu. Aplikasinya kok segala apa sering terjadi. Maka versi kita memandang itu mengakibatkan itu tadi. Cara pandang menentukan perasaan, menentukan sikap terhadap takdir yang sedang terjadi. Maka ketika kita sedang beriman,
posisi kita pandang semua dengan jiwa yang beriman. Tidak lagi terdoktrin atau tersekat oleh tadi yang saya sebutkan versi diri kita. Netral, jangan jadi air asin, murni kembali. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kembali pada versi Tuhan. Pencipta kita perjalankan tuh seperti itulah kita menempati yang Tuhan perjalankan. Sehingga ketika kita cara pandang kita rubah dari versi diri ke versi pencipta kita, maka kita bersama Tuhan memandang yang terbaik adalah memandang bersama Tuhan itu akan segala kejadian. Nanti Allah memberikan ilham cara pandang itu, sadar diri hidup dikehendaki, sadar semua ada makna-makna yang digali, sadar segala rupa-rupa kejadian silih berganti adalah bukan untuk menyakiti atau mencelakakan, tapi untuk kebaikan hamba-hamba. Dari sudut pandangnya berpindah dari tadi sudut versi dia sendiri, move on ke versi pencipta diri kita, sehingga semua akan mempengaruhi gerak-gerik kita, pandangan kita, sikap kita, perasaan kita. Di situ Allah menyetel. Kalau kamu benar-benar ciptaanku, ikuti kehendakku, sinkron pada kehendak yang aku ingin titip pada kehidupan. Jadi cara pandangnya udah berubah. Setelah tadi terkontaminasi oleh perasaan dan pikiran, menjadi air asin, ditawarkan kembali menjadi move on ke versi pencipta diri kita yang diperjalankan. Ingat, hidup itu awalnya bukanlah kita yang request untuk seperti apa. Terlahir begitu atas kehendak yang mencipta. Jadi kembalikan lagi ke situ. Oh iya, hidup ini dengan kesadaran hidup bersamanya ya. Bukan lagi menuju Tuhan, cahaya menuju tapi cahaya menuju bersamanya. Maka di sini adalah pengetahuan yang menjadikan terangnya hidup. Ketika sudah versi penciptanya, disitulah cara pandang kita. Disitulah pengetahuan. Pertanyaan maksudnya gimana? Apa sih maksudnya pengetahuan ketika kita mengikuti versi kehendak pencipta kita? Tuhan benar-benar membimbing dengan pengetahuan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah jalan terang. Memandang ini, memotret hidup saat ini dengan penuh keikhlasan, penuh jiwa yang lapang, penuh dengan kesadaran hidup bersamanya, yang pada efeknya adalah kelonggaran dada. Pikirannya lepas, tidak terkontaminasi atau tersekat oleh nafsu atau ego. Kehendak diri dikalahkan, kehendak Tuhan didahulukan. Disitulah pengetahuan yang dimaksud adalah hidup menjalani dengan terang, bahagia, lapang, menatap hidup, menatap saat ini. Longgar, perasaannya longgar, rela. Itu berarti adalah dengan pengetahuan. Efek-efek adalah bahagia, perasaan longgar. Itulah qalbun salim. Bisa dideteksi kok itu semua. Bahagia itu yang seperti itu. Caranya tadi mengikuti alur hidup sesuai skenario ilahi. Jangan keluar dari itu. Sadar perjalanan. Sadar apa? Bahwa hidup ini punya makna, ada yang dititip, ada yang dikehendaki, ada yang menghendaki. Untuk apa? Semuanya bisa menjawab ketika jiwa kita sinkron dengan kehendak Sang Pencipta. Kegelapan itu sirna. Makanya tadi versi diri baik benar, salah benar, baik buruk, terima tidak terima. Itu versi perasaan dan pikiran yang memenjarai jiwanya untuk bahagia merdeka. Lepas menikmati hidup. Bahagia menikmati hidup.
Jadi pengetahuan itu seperti itu, jalan terang bersama Tuhan, bukan menuju, bersama Tuhan. Efek-efeknya tadi. Nah, kita ada gerentak-gerentak menjalani hidup, dibimbing oleh Tuhannya saat ini apa ini. Lalu di situ memberikan Quran, Furqan, penjelas, penuntun. Itu lenteranya jelas. Ketika kita sudah move on dari versi diri ke versi sang pencipta. Ikuti saja alurnya kehidupan. Itulah ketika kita memandang hidup yang saat ini dengan penuh pengetahuan dari pancernya keimanan. Ini tidak kehilangan. Pengetahuan di depan iman, iman tetap di hati, pengetahuan di depan terang. Mengikuti dengan biarkan pencipta kita memberikan jalan yang terbaik, ya, memberikan keselamatan yang layak hak kita ambil. Jadi makanya kalau kita ada pertanyaan, bagaimana sih selamat di dunia? Ya itu tadi, hidup kita jalani atas perintah kehendaknya, keimanan, maka menjadikan terang. Dengan pengetahuan itulah terang. Selamat, selamatlah dia jiwanya. Selamat dari apa? Selamat dari kekejian, selamat dari kegelapan, selamat dari kecacatan, selamat dari kemunafikan, selamat dari kemungkaran, selamat dari penderitaan, selamat dari apapun lah. Itulah bentuk keselamatan di dunia. Sadar itu, ambil hak itu, nikmati hak yang Allah berikan. Jadi surga yang seperti itu tuh tinggal menempati, nah itu keselamatan seperti itu. Jadi bukan lagi menjadi hasanah pengetahuan, tapi sudah menempati potret hidup selamat itu seperti itu. Dalam ranah saat ini, detik ini, apapun yang terjadi. Ini tangga-tangga kehidupan itu untuk beriman. Ya itu otomatis ketika apapun terjadi, ya sudah, itu tambah iman. Kalau diapain ya Allah nurutlah, menempati relnya sebagai hamba. Itu tangga-tangga keimanan itu yang dimaksud itu proses takdir itu sebuah cakang atau tangga-tangga saja, menjadikan kita terus dekat, terus diangkat derajatnya, terus selamatnya makin jelas, terus tambah yakinnya, terus kesadaran terus. Jadi sebuah alat untuk hanya alat saja takdir-takdir itu. Bila kita menempati sudut pandang bersama pencipta. Itu ya. Pertama, cara pandang kita terhadap masa lalu. Yang kedua, sudut pandang atau cara pandang kita terhadap saat ini, kejadian kita saat ini. Ini kalau dikupas banyak, tapi cara pandang aja yang saya menitik beratkan. Lalu ke depan. Cara pandang ke depan ya. Nah ini lebih penting. Tinggalkan masa lalu, tatap masa depan. Apa? Bagaimana? Imam kita memberikan panduan bahwa dengan tiga pilar ini hanya itu bukan hanya saya hanya menyebut pandangkan bagaimana aplikasi penerapannya. Segala apapun yang belum terjadi, itulah bentuk ketidakberdayaan kita, terhijabnya dari kepastian masa lalu, kejadian takdir ya maksudnya masa lalu. Ketidaktahuan ini menjadikan pengetahuan kita untuk bergantung pada seutuhnya, tegak lurusnya tetap hidup. Iman terus sampai mati. Pokoknya percaya terus. Lalu apalagi? Pilar kedua, niat hidupnya bermanfaat di jalan Allah. Niat itu di dalam hati yang sudah terinstal menjadikan kita memandang memotret kehidupan ini
mengisi perjalanan di dalam keselamatan. Bermanfaat bukan hanya pada diri, tapi buat keluarga, buat orang lain. Itu takdir yang belum terjadi, hanya diniatkan. Tuhan akan melihat niat suci kita dan mengusung keniatan suci itu dengan memberi takdir-takdir untuk memperjalankan kenyataan. Jadi pada finishingnya jelas. Potret hidupnya sudah tergambar. Mau ngapain kisah hidup. Apapun yang terjadi tidak lagi tergoyahkan. Karena berdepan cernya. Tidak lagi terombang-ambing kejadian demi kejadian. Karena punya harapan ke depan. Hanya punya rel. Jadi takdir-takdir itu yang lebih sadar. Hanya cuma mengusung kok. Atas perjalanan yang Allah. Atas niat kita yang Tuhan perjalankan. Jadi hanya mensupport itu kejadian-kejadian ini. Terus itu. Lalu apa lagi? Siap dipercaya. Bukan Pak, itu kan itu. Sering diulang. Siap dipercaya? Iya ya. Tinggal kita ngomong iya ya. Imam kita bahasa Tuhan dibahasakan dengan imam kita. Siap dipercaya? Iya ya. Itu aja tuh. Sederhana. Maka di situ apapun rupa kehidupan yang masih gaib, kita diberi sesuatu. Apapun itu pemberian. Sikapi sebagai pemberian dan kita memandang diri kita layak dipercaya. Ketika layak dipercaya, apapun diberikan kesadaran oleh Allah untuk memanfaatkan apa yang menjadi pemberiannya. Ke depan juga tidak menjadikan bersandar pada yang Allah. Otomatis kelurusannya yang menjadikan layak dipercaya. Jadi memandang kejadian yang akan datang sudah memprem dengan 3 pilar itu. Jadinya pada itu 3 saya ulangi, memandang masa lalu, takdir masa lalu, memandang yang saat ini, memandang potret ke depan, takdir ke depan. Dia semua otomatis terbahas ketika saya bahas ini yang tadi digulirkan temanya. Pada akhirnya kita selalu kondisi selamat Islam, status di mata Allah Islam, posisi Islam. Jadi apa? Seperti tadi, nikmatnya itu hidup seperti itu. Jadi ini bahagia itu terus lepas, tidak terpenjara oleh pikiran dan merdeka sebagai hamba Tuhan. Jadi kita benar-benar Tuhan yang kita pertuhankan itu eksistensinya berarti dalam kehidupan nyata kita gitu. Makanya Romario tadi dengan Pak Yuli ya itu semua saling melengkapi apa yang saya sampaikan sama sebelumnya. Itu ya panjangan jadi itu aja. Baiklah saudara-saudara semua, saya sampaikan pengetahuan buat bicara kita semua, sukses keluarga. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dede telah memberikan pengetahuannya tentang keimanan. Untuk selanjutnya, karena tema ini tadi disampaikan oleh Mas Dede sangat berguna untuk para bunda-bunda, karena dalam Zoom ini juga ada bunda-bunda. Mohon sebagai closing statement, salah satu perwakilan dari bunda-bunda putri, ini ada Bunda Ani Naryani, ada Bunda Ani Setiawati, ada Bunda Gamol ini Ma'rifah,
Kemudian ada Mbak Wiwi, mohon bisa mewakili salah satu di antara Bunda-Bunda Putri untuk bisa mengisi. Biar nanti ada wawasan dari Putra dan ada wawasan dari Saudari Putri. Monggo, siapa yang akan mengisi ini? Umi Ani Setiawati, monggo Umi. Ani Naryani, monggo untuk bisa mengisi. Atau Mbak Wiwi, ada Mbak Ida juga ini. Umi Ma'rifah. Ini pada nggak ada, tidur semuanya. Kata Mas Iwan beli LPG katanya ini. Oke, sebagai closing statement saya mohon untuk bahasan Bapak kita semuanya untuk bisa memberikan tausiahnya kepada kita semuanya. Monggo Romo Hasan. Romo Hasan mohon untuk bisa memberikan tambahan pengetahuan keimanan untuk kita semuanya. Mana tadi bahasan hadir kok tadi ada tadi itu. Sekali lagi bahasan mohon bisa mengisi. Dan nggak ada Pak Sukar, mau diisi siapa lagi? Pak Sukar, mohon arahannya. Tutup aja Pak Rob. Udah Oke. malam juga. Oke, makasih. Demikian Zoom kali ini, Alhamdulillah dari beberapa saudara kita sudah bisa menyampaikan narasi-narasinya. Untuk kedepannya mohon semuanya bisa menyampaikan pengetahuan tauhid untuk kita semuanya, sehingga bisa lebih jelas kita dalam melakukan untuk menjadi kelakuan sehari-hari, sehingga keimanan kita semakin bertambah, keyakinan kita kepada pencapaian kita semakin bertambah. Mungkin Zoom kali ini kita cukupi sekian. Apabila saya selaku operator ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selalu apa yang disampaikan imam kita, apapun kondisi kita, jangan pernah jauh dari pencipta kita. Apapun kondisi kita, jangan pernah jauh dari pencipta kita. Sekali lagi, apapun kondisi kita, bagaimanapun keadaan kita, jangan pernah jauh dari pencipta kita. Selalu kita bergandeng tangan, watawasau bil haq, watawasau bis sabr, untuk saling mengingatkan dalam rangka persaudaraan, satu iman, satu imam, satu tujuan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke Lur, sekedar informasi ini kan udah kita